Silat. Iya. Oke. Gue lahir di lingkungan silat dan silatnya yang Mas Denny ikutin. Pertanyaan saya kan senang bela diri. Hmm. Kenapa nggak ikut silat? Padahal kan silat ini adalah bela diri asli dari Indonesia nih. Kalau memang senang, lestarikan juga dong. Dan gue lahir di lingkungan Di silat lingkungan itu. silat, kampung silat lagi di sana. Bahkan banyak tugunya di sana, tugu silat tuh banyak banget. Setiap jalan ke kamu sebelah tugu PSAT. Oke, harusnya dulu waktu kecil gue ketemunya guru Mas Denny. Tapi aku ada yang menarik nih ya. Iya, iya. Yang viral banget ketika menang nyikut gitu loh. Waduh. Ini saya pengen bahas ini. Temen ya, kalau kalian tahu inilah pelaku yang menyikut. Nyikut apa tuh? Yang menyikut pokoknya yang menyikut. Tapi membawa rezeki orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Afrisani dalam channel YouTube Denny WW Zenwalk. Channel Zenwalk apa channel Denny nih? Iya ya. Channelnya saya tapi lagi di studionya Zenwalk. Oke, kalau gimmicknya Zenwalk kan Ohoy. Kalau Ohoy. Denny WW apa? Gimmick? Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Jadi Tangannya memang gini. Gini. Salam persaudaraan. Menjalin semua persaudaraan ke setiap bela diri. Oke. Salam Ya. persaudaraan Denny WW. Viewers. Apa kalau Denny WW? Sahabat Denny WW. Denny WW juga. Denny WW. Oke. Sahabat bela diri deh. Sahabat bela diri. Oke. Mas Adi. Nama lengkap siapa sih? Adi Paryanto. Adi Paryanto. Berarti Jawa nih. Jawa. Jawa mana sih? Tulen. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Purwodadi. Purwodadi ya. Grobogan. Grobogan. Purwodadi itu kecamatannya, kabupatennya Grobogan. Lengkap nih. Jangan kasih alamat rumah. Boleh. Boleh. Ketik aja di GPS Zenwalk Village. Ada di GPS. Keren ya. Ini studio Zenwalk aja ada loh di mapnya ini. Luar biasa banget ini ya. Kandang ayam gua aja ada, Pak. Iya. Verified, Pak, kandang ayam, Pak. Kandang ayam verified Iya, ya. gua bikin Zenwalk Farm itu verified kandang Ngeri ayam. banget. Ini pertanyaan terakhir saya nih tentang masalah ayam, guys. Ngomong-ngomong masalah Zenwalk, Oke. ini apa sih artinya? Zenwalk. Apa itu Zenwalk? Oke, jadi ceritanya gini, cukup panjang sebenarnya. Nggak apa-apa. Oke, jadi awalnya gua kan seorang IT nih. IT. Ya, basicnya gua adalah seorang IT. Waktu itu gua menggunakan sistem operasi Linux. Linux itu ada banyak distronya. Mungkin kalau orang IT nggak asing dengar kata-kata paham lah Linux. ya. Cuman aku Distro yang nggak Linux. paham. Jadi ada Linux tuh banyak, ada Linux Mint, Iya, iya. Gentoo, Ubuntu. Itu banyak banget distronya. Salah satunya Zenwalk. Oh gitu. Oke. Berarti itu salah satu dari kata-kata dari kalimat ID IT itu ya? Iya, jadi pas gua mau tanding itu gua kan butuh ring name. Jadi kalau di Muay Thai Julukan? dulu julukan. Jadi kalau di Muay Thai profesional dulu kan dipanggil tuh sama announcernya untuk di introduce, diperkenalkan sama penontonnya kan. Nah, harus ada julukan nih. Oh gitu. Jadi memang harus ada julukan ya? Nggak harus juga sih Tapi sebenarnya. awalnya bukan dari MMA julukan, dari Muay Thai. Dari Muay Thai, di Muay Thai dulu gua Oke. julukan itu berasal. Jadi gue lihat juga semua fighter di dunia itu rata-rata yang memang top itu pada Ada punya julukan julukan ya? semua Iya. gitu. Saya juga penasaran apakah wajib julukan ini ya? Itu menurut gue sih kayak ya terserah fighternya aja. Iya. Kalau menurut gue sih harus, menurut gue sendiri ya, bagi gue ya, karena itu jadi kayak identitas, tau nggak? Kalau nama ya biasa aja, semua orang punya nama. Tapi bahkan orang lebih mengenal dengan julukan dibanding nama kita sendiri. Bener. Contoh simpel deh, Deddy Corbuzier gitu. Iya. Yang terkenal kan Corbuziernya gitu. Kata nama Padahal aslinya. namanya aslinya, maaf mas, Deddy Cahyadi kan. Nah, Deddy Cahyadi, tapi orang tanya kenalnya Corbuzier. Deddy Cahyadi nggak tahu, taunya Iya. Deddy Corbuzier gitu. Saya juga terinspirasinya salah satunya dari itu Berarti juga. penting gitu. juga ya. Nama saya kan Adi Paryanto. Zenwalk jauh banget kan? Jauh banget. Jauh banget gitu. Nah, Berarti- balik lagi. Pas gue mau tanding, gue kan mikir nih gue apa nih gue mau pakai nama nih. Kan bingung kan? Akhirnya gue pikir lagi. Gue harus punya panggilan ring name yang tidak melupakan dari mana saya berasal. Oke. Oke, yang Jadi nggak jauh-jauh dari nggak dunia lupa IT. diri juga ya? Iya, harus dong, harus. Betul, Harus kita harus. selalu ingat dari mana kita berasal. Oke. Entah apapun konteksnya ya. Oke, nah ini lanjut lagi. Jadi menurut gua harus nyari julukan yang biar tahu jati diri dulu sebenarnya siapa. Iya. Biar nggak melupakan itulah.
gue nyari di dunia IT apa nama di IT yang unik, yang belum pernah satupun orang di dunia atau fighter pakai. Gue riset tuh, nyari dulu. Akhirnya ketemu nama yang akhirnya kayaknya klik nih sama gue nih. Gitu. ZenWalk, salah satu distro Linux. Akhirnya gue pakai. Lekat sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi lebih sering dipanggil Adi atau ZenWalk. ZenWalk. Gitu ya. Jadi nya itu apa ciri khasnya ya? Jadi kalau dipanggil ZenWalk, hoi. Oh gitu ya. Jadi kalau setiap nyebut ZenWalk, Hoi. jadi harus gitu ya. Nggak harus, nya itu gimmick aja, gimmick. nya itu dari mana itu? Mikir juga, Pak. Oh, mikir juga. Mikir juga. Tapi keren loh, jadi ciri khas gitu loh. Jadi ohoi itu kalau di latihan Muay Thai itu kan biasanya pakai teriakan aish atau ohoi, ohoi, Oh, gitu ya. ohoi. Jadi kalau nendang, kalau di silat apa teriakannya? Berdesis kita. Nah, nah, kalau di boxing juga. Iya. Kalau di Muay Thai gue bisa latihan di Thailand, Berisik banget. teriak-teriak ya, woi kapal, sama di kapal. Oh gitu ya. Oh loloy. Jadi yang sering gue denger tuh waktu itu, oi. Ya udah, gue konekin. Ternyata keren jadinya. Gue konekin aja. Nah, balik lagi ke ZenWalk nih. Boleh. Ternyata pas gue riset lagi, ZenWalk itu dalam, Pak. Filosofis banget deh. Iya. Jadi gue nanya langsung sama orang Jepang gitu. Zen itu apa? ZenWalk itu apa gitu kan, berasal dari kata Jepang itu Oh, ZenWalk gitu, kan. iya. Gue nanya langsung sama orang Jepang. Dan dia bilang tuh Zen itu adalah ketenangan atau meditasi, meditation. Pernah denger Yoga. Buddha Zen? Ada. Jadi kayak kalau ketik misalkan di Google Zen itu apa kan? Jadi nongol Buddha. Oh gitu. Iya, ketenangan. Jadi melambangkan ketenangan, netral, tenang, hening. Itu bagian dari kata Zen. Terus walk itu jalan. Zen jadi kayak ketenangan dalam bela diri itu perlu. Ketika kamu mau bertanding, kita harus tenang. Betul. Harus netral dulu, kita harus hening dulu, harus berpikir jernih dulu, baru naik ke oktagon. Kalau di pencak silat itu ketenangan itu butuh banget nih. Saya jujur ya, kalau saya bertanding, saya lebih takut bertemu orang yang tenang dibanding dia mainnya lincah. Jadi ketika tenang tuh bisa baca banget itu permainan. Iya. Tapi ada juga orang yang tenang nggak ngerti apa-apa, bingung. Iya. ngeblank, kena tendang diam-diam gitu rupanya. Ngelamun. Oke, lanjut lagi tadi. Jadi ketenangan. Terus Zen juga ternyata nama-nama samurai di Jepang. Oh gitu, jadi banyak ya? Iya, samurai Jepang tuh zaman dulu tuh namanya banyak yang pakai Zen. Terus walk jalan. Ya udah, bisa aja kita anggap jalan samurai. Oke. Jadi nyambung ya sebenarnya. Masih ada maskulinitasnya, masih ada hero-nya di sini. Wah, gue jadi kayak wah ini cocok nih. Gue harus. Tapi ada banyak orang yang penasaran apa itu ZenWalk. Banyak. Bahkan ada yang beberapa yang apaan sih ZenWalk? Nama Adi Parianto pakai ZenWalk. Nggak connect banget gitu kan. Iya, Bos. Deddy Corbuzier aja jadi Cahyadi jadi Corbuzier. Jadi kan. pegangan kamu ya? Iya dong. Itu kan ini gua, kiblat gua. Makasih Om Deddy. Role model gua Mas Deddy Corbuzier gitu. Oke, nah ngomong-ngomong kita tahu nih Mas Adi ini adalah praktisi MMA ya. Mixed martial art. Bela diri apa aja nih yang diikuti nih? Dari pertama kali apa nih? Pertama kali gue ikut taekwondo. Taekwondo. Ya, itu di ekskul SMP. Oh, SMP. Awal pertama kali ikut ya. Terus habis itu lanjut waktu SMA wushu. Pas gue kuliah Muay Thai. Lompat-lompat beda-beda jadi setiap sekolah beda-beda ini. Iya, Pak. Tapi sempat jadi atlet. Sempat. Lamanya di mana? SMA, di wushu. Gue dapat atlet di wushu. Oh gitu. Sempat. Yang paling disukai antara bela diri itu yang mana? Yang Muay Thai. Muay Thai. Kenapa Muay Thai. alasannya? Karena di situ lebih ekstrim ya menurut gue. Gitu ya. Kayak gila lo mukul muka orang pakai elbow. Iya. Tahu elbow ini kan kayak tulang paling pisau. keras ini. Kalau di silat ini dinamakan tulang paling keras ini. Lihat tajamnya kayak gini, Pak. Iya. Ini kebayang kalau kena muka. Jangan kan gitu. Kita aja kalau silat nih dipakai buat nangkis tendangan ini. Pernah kan orang nendang sakit sendiri kakinya. Gitu, karena tulang paling keras ini. Memang bahaya banget ya. Iya. Jadi itu alasan salah satunya. Iya. Terus masih ada lagi? Apa tuh? Bela diri yang diikutin. Yang diikutin. Kalau sekarang BJJ, Luta Livre, lagi pelajari mendalami gitu. Wrestling. Karena kita MMA jadi kita harus belajar semuanya. Belajar semuanya harus. Kebutuhan sih itu harus kalau di MMA kita nggak bisa
idealis sama satu bela diri Ya, nggak bisa. jangan fanatik. Bela diri ini paling wow enggak ya? Semua harus saling membutuhkan. Kalau di MMA sih saya rasa dituntut untuk bisa semuanya. Bisa semuanya, betul. Main atas, main bawah ya harus Iya, bisa. kita butuh semuanya. Berarti taekwondo bela diri pertama yang diikutin. Kenapa milih taekwondo? Kan banyak nih bela diri lain nih. Nah, jadi sebenarnya gue tuh dari kecil tuh udah suka berantem, Pak. Oh gitu, nakal juga. Iya, dan gue di kampung itu, wah parah dah. Kalau gue pulang ke kampung kadang gue malu sendiri. Gitu. Ingat itu waktu dulu gue pukulin gitu. Kadang nggak enak. Masih ingat kalau berarti ketemu. orangnya? Masih ingat. Kadang Pak dia yang menghindar dari gue, Pak. Gue Oh, kan gitu udah ya? merasa bersalah gitu dulu pulang gue pukulin, dan setiap hari tuh orang tua gue tuh hampir apa ya, capek gitu loh. Capek menutupi gue dari, kan gua waktu kecil kan sering mukulin anak orang nih. Pasti orang tuanya kan datang ke rumah kan. Iya. Anak gua lo apain? Gua tuh sembunyi di bawah kolong apa namanya? Tempat tidur. Oh, gitu. Sembunyi di situ. Sembunyi di sana. Sembunyi ketakutan karena orang tuanya datang kan ngomel-ngomelin orang tua gua apa segala. Dan itu hampir setiap hari. Tiap hari gitu? Bandel juga ya. Hampir setiap hari seperti itu gitu. Oke. Dan gua kan udah mulai interest tuh sama bela diri. Nah, sedangkan di lingkungan gua, di circle gua tuh bela dirinya silat. Oh, silat. Iya. Oke. Gue lahir di lingkungan silat, dan silatnya yang Mas Denny ikutin. Pertanyaan saya kan senang bela diri ya. Mas Adi senang bela diri. Kenapa nggak ikut silat? Padahal kan silat ini adalah bela diri asli dari Indonesia. Kalau memang senang, lestarikan juga dong. Dan gue lahir di lingkungan Di silat lingkungan itu. silat, kampung silat lagi di sana. Bahkan banyak tugunya di sana. Tugu silat tuh banyak banget. Setiap jalan ke kampung sebelah tugu PSHT, tugu PSHT. Waduh. Tapi waktu kecil itu apa ya? Gua mungkin dapat pemahaman yang salah tentang silat. Tersugestikan gitu. Dapat edukasi yang salah tentang silat. Jadi gua jadi kayak ngeblocking gitu. Jadi mindset gua udah ngeblocking, silat gua nggak udah. Gue belajar satu doang deh, kalau belajar silat pasti gua nggak boleh belajar yang lain deh. Sedangkan gua tuh orangnya rasa ingin tahu gue tuh banyak gitu loh, pengen belajar itu, pengen belajar ini gitu loh. Jadi gini ya, jadi tersugesti ketika ikut silat nggak boleh ikut bela diri lain kayak gitu ya. Padahal nggak ada sih aturan kayak gitu, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Boleh ya. Boleh, maksudnya boleh-boleh aja ke bela diri Boleh. lain. Oke. Nggak ada aturan harus pencak silat dong, itu nggak ada. Berarti kalau ada yang larang kayak itu oknumnya sih. Yang terlalu fanatik yang menganggap bela diri itu paling wow, sebenarnya enggak sih. Ya kita memang harus saling melengkapin. Iya. Selagi kita tidak melanggar aturan dari pencak silat itu sendiri ya, atau perguruan. Oke, harusnya dulu waktu kecil gue ketemunya guru Mas Denny. Mas Denny tuan dong, lebih tua dong. Jadi, dan saya bukan orang Jawa juga. Jadi Palembang. Oh iya. Itulah orang mungkin ya udah jalannya kali ya. Udah takdirnya gue mungkin nggak mau pelajarin silat. Sampai sekarang gue silat apapun gue belum pernah belajar. Tapi sekarang udah kebuka ya? Udah ada kebuka setelah Mas Denny mampir ke podcast Silat Walk. Itu gue langsung open mind banget. Gue dapet pemahaman langsung sama yang punya kapasitas untuk menjawab gitu loh. Di sana ya. Iya. Ya kadang orang juga banyak juga sih yang seperti Mas Adi alami ya. Kalau dia nggak paham tentang pencak silat atau tentang PSHT, yang menganggap wah PSHT ini serem nih. PSHT ini musyrik kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah dimasukin nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Ya intinya jangan hanya mendengar dari sana sini. Dari satu sisi aja. Iya. Atau mungkin kita tanya dengan orang lagi yang bersangkutan atau ikut ini ya, atau ikut kalau memang pengen memastikan ya ikut dulu. Kalau memang menurut kalian ini salah, tinggalin. Tapi buktinya PSHT paling banyak nih. Gimana nih? Nah, itu dia. Aku juga nggak tahu tuh. Kalau memang PSHT maksudnya bermasalah atau musyrik ya. Bahkan ustadz pun banyak yang ikut ini. Gitu. Berarti sebenarnya hal-hal seperti itu nggak ada sih. Ya mungkin karena gue dulu anak kecil, Pak. Jadi orang tua gue juga ngedoktrin guanya dengan seperti itu gitu. Karena sayang anak. Ya, dia juga kan berpikir ya harus memberikan hal yang terbaik. Mungkin dari orang tuanya Mas Adi sendiri dapat doktrin juga dari orang lain. Jadi saling doktrin gitu. Iya. Dan gue latar belakang keluarga tuh nggak ada satupun yang bela diri, satupun. Oh gitu ya. Di keluarga besar. Keluarga besar loh ya. Gue nih satu-satunya yang terjun ke bela diri, nggak jelas. Sama kayak saya sih. Saya gitu juga. Adik-adik saya juga nggak ada yang ngikut juga. Ya karena semua ada passionnya masing-masing kan. Kadang kalau pulang ke kamu tuh turunannya dari siapa sih? Ikut kakekmu yang mana sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada keturunan dari, biasanya kalau orang Jawa kan suka
konek-konekin gitu loh. Iya. Lo terahnya dari siapa sih gitulah gitu. Tapi kan ya nggak tahu gue ngalir gitu aja gitu. Oke. Terus kenapa kan tadinya di amatir ikut dunia atlet ya? Ya. Kenapa memilih ke MMA? Ke pro. Ke pro? Ya. Karena gue di amatir apa ya? Lebih terbatas aturannya gitu. Iya benar, aturannya salah satunya itu, salah satu sebabnya itu. Dan gue ngerasa di amatir tuh kurang puas gitu. Kurang apa ya? Maruk juga dia. Menurut gue yang tahu kita tuh ya komunitas pecinta bela diri, dan itu pun sangat sempit banget lingkupnya gitu. Nggak kecuali kita jadi juara SEA Games, juara dunia, olimpiade. Nah itu baru mungkin punya sebuah nama gitu. Makanya lo dikenal lah sama orang. Dan di MMA ini pro ini ternyata pas gue turun Muay Thai pro tuh kita kenal banyak orang gitu loh. Gue kenal dia kenal gue, jadi enak sharing sama orang juga enak. Berarti gitu. Sebelum ke MMA ke Muay Thai pro dulu? Ya sempat di Muay Thai pro. Oh gitu. Tapi kalau Muay Thai pro tuh dia nggak boleh main bawah ya? Kuncian itu? Nggak ada, Muay Thai jatuh banting udah kelar. Oke, oh ya. Stand up. Kayak silat bebas lah ya. Terus memutuskan untuk ikut MMA? Nah itu dulu apa ya? Gue penasaran. Gue dulu bahkan sebelum pas gue ikut MMA itu gue belum belajar ground fighting, belum belajar BJJ. Murni striking. Dan ikut audisi. Gila aja, gue datang ke Gading itu gue dalam kondisi telat, Pak. Ikut MMA gue telat. Di audisi itu? Udah tutup, pendaftarannya udah tutup. Terus? Ya apa ya? Gue tuh yaudah gue menonton aja deh. Ada teman gue yang ngasih motivasi semangat. Lo ngapain di sini? Ya gue nonton aja deh. Dia tahu gue udah telat. Dan dia tahu gue nggak ikut. Dan lo ngapain di sini? Gue nonton aja deh. Ntar mungkin next audisi berikutnya gue baru ikut gitu. Biar gue tahu aja nih apaan gitu. Oh, jadi penonton dulu di situ. Mau jadi penonton dulu. Tadinya mau jadi penonton dulu, tapi teman gue bisikin gini. Yang di sini tuh lebih jagoan lo, dia bilang gitu. Oh gitu. Di sini tuh rata-rata lo dari latar belakang bela diri nggak jelas yang ikut audisi. Lo tuh terbaik di sini kalau lo ikut audisi. Tapi dia bilang gitu. Biasanya kalau dia dari amatir ke pro malah lebih bagus ya ini ya. Biasanya dari tahapannya ya. Iya, karena kita secara mental udah kebentuk terdidik, gitu. Iya. Nah, yang teman gue yang ngomong ini juga orangnya bukan kaleng-kaleng, Pak. Dia termasuk salah satu petarung di Indonesia yang sangat diperhitungkan pada zamannya. Dan dia bisa memperhitungkan orang-orang gitu ya. Iya, pada zamannya itu ya. Nah, di situ gue langsung nggak pikir panjang, langsung gue datang ke tempat pendaftaran. Tempat pendaftaran gue minta tolong untuk mbaknya, resepsionisnya waktu itu. Mbak, gue mau daftar, gimana? Nggak bisa mas, udah tutup. Oh gitu. Jadi gimana nih mbak? Ya udah tutup mas. Mbak, tolonglah mbak, saya pengen banget ikut nih. Udah jauh-jauh tadi kesasar telat dah. Mbak bisa tolong panggilin atasannya nggak? Panggilin Francino Tirta waktu itu. Bang Francino Tirta. Dan sama beliau kita ada komunikasi, gue jelasin gue telat bla 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 segala macem, nyari alamat karena gue pendatang kan waktu itu, nggak tahu Jakarta kayak gimana, pakai GPS aja, pakai motor, pakai GPS. Nah akhirnya oke, Bang Francino ngomong nih, oke, kita kasih kesempatan. Gitu dia? Iya. Terima ya. Tunjukkan yang terbaik. Siap coach, gue bilang. Siap. Nah, kenapa milih coach? Hah? Kenapa milih coach? Karena gue ngerasa dia senior dan emang waktu itu Bang Francino kan idolanya para fighter karena dia nggak terkalahkan pada zamannya gitu. Nah, habis itu udah gue ikut audisi bla 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 segala macem. Alhamdulillah gue dapet grade A. Baru tanding nih memang. Nah, grade A kan dapat prioritas. Pertama kali One Pride diadakan, kita berhak main di bedanya grade event. A dengan grade B dan grade lain itu apa? Kalau grade A diprioritaskan. Jadi dari sekian ratus orang tuh ada 7 orang doang yang grade A. Dia ada yang main gitu? Iya, gitu. Dan spesial. Waktu itu ada ratusan orang, cuma 7 orang tuh grade A tuh, salah satunya gue. Alhamdulillah. Nah, gue dapet pertandingan pertama gue tuh. Dan menang cepet. Gue gak puas gitu menang cepet. Udah, gue seneng nih, gue harus main lagi bulan depan. Kan tiap bulan ada pertandingan habis itu. Tapi itu masih modal striking doang? Modal striking, gue menangnya apa? Gue ambar. Kan
Konyol gitu kan. Gue kayak ngalir gitu aja, Pak. Gimana ceritanya ini? Gua Modal saking- striking tapi ambar yang menang. Nah, gue dengan teknik BJJ gue submit lawan gue gitu. Waktu itu modal gue ya latihan sama partner teman di tempat game latihan dan Ngeliat lah lihat ya. video. Ngeliat ya. Gue sering nonton video-video MM, gue pelajarin terus karena penasaran juga gimana. Dan pelatih gue juga support juga. Pelatih gue bukan background BJJ, pelatih Muay Thai tadi. Oh, iya. Tapi sambil ngarang-ngarain juga gitu. Dan akhirnya menang cepet dan gue nggak puas banget. Nggak memuaskan lah menangnya menurut gue ya. Iya. Terlalu cepet. Udah selesai nih, gue bingung, udah selesai nih kan, kunci udah parah banget gambarnya kan. Oh iya bang, teman, tanding lagi gitu. Gue maunya gitu, Iya. masih belum puas gitu. Nah, udah akhirnya, udah. Gue berharap bulan depan main lagi nih. Ternyata Pak, nah camp gue ini melakukan pelanggaran. Jadi Oh, bisa gitu? iya fighternya main di event lain. Jadi manajemen gue ini di blacklist. Oh nggak Gue boleh di main di blacklist. tempat lain gitu iya. ya. Gue kan nggak salah apa-apa Pak. Gue ikut di blacklist. Ke blacklist gue juga nggak bisa main. One Pride waktu itu. Iya. Gue jadi nggak bisa main One Pride lagi. Gue sedih dong. Gue nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Cuman teman gue main di luar. Oh, di One gitu. Silat waktu itu. One Silat tuh. Oh iya iya. One Silat Silat itu kan bukan One semi- Semi MMA. Semi MMA Pernah dengar kan? kan One Silat kan Tahu, di tahu. Malaysia kan. Malaysia. Nah itu kan rulesnya hampir kurang lebih sama kayak MMA. Jadi Silat bebas lah kayak. Mm-mm. Tapi dia boleh main bawah ya. boleh. Oh, iya, iya. Nah, Tahu. itu jadi ngelanggar peraturan di One Pride. Hmm. Nah, di blacklist lah manajemen gua. Ya, akhirnya gua kehilangan arah, kehilangan tujuan. Oh mulai dari setelah berarti nggak di MMA, nggak di One Pride lagi ya? Enggak. Oh masih main Masih lagi. Dan gua nggak putus asa gitu aja, Pak. Oh gitu. Akhirnya gua cari manajemen lain. Cari camp lain. lewat camp lain, lewat manajemen Oh, lain. bisa berarti. Dan gua kasih konfir dulu ke One Pride, Bang One Pride bahwa gua udah nggak di manajemen ini. Tunggu lu, saya potong lu. Berarti ini ketika kita bertanding di MMA apa mewakilin klub ya? Iya. Oh kalau klub Mewakili itu klub. bermasalah nggak bisa bertanding. Bisa seperti itu. Oh, ketika kita ikut klub lain bisa lagi tanding gitu. Bisa seperti itu. Tergantung kebijakan Oh, yang ada ya. panitianya ya. Iya. Seperti itu. Ada yang memang beberapa camp yang beberapa promotor yang memang larang khusus fighter doang yang langgar, tapi ada memang manajemennya diblok sekalian. Ya suka-suka yang ngadain acara. Oke. Tapi aku ada yang menarik nih ya. Iya, iya. Yang viral banget ketika menang nyikut gitu loh. Waduh. Ini saya pengen bahas ini. Itu yang disikut siapa namanya Mbak? Siapa? Gue nggak tahu. Lu naikin followersnya dia tau nggak? Masa sih? Dia jadi terkenal loh. Oh ya? Iya, followersnya lebih banyak dari kita. Udah basi, Pak. Udah basi. Tapi udah. di mana-mana itu bener videonya tuh. Masa sih? Iya. Pura-pura nggak tahu Malu. lagi. Itu gimana ceritanya Malu. sih? Sadar nggak kira-kira? Gue nggak sadar Ketika sih. nyikut. Gue nggak sadar. Oh, nggak sadar. Waktu itu gue lagi ada bikin proyek, bikin sarang walet di Kalimantan. Nah, mandor gue tuh kayak gue kan lagi survei ke sana kan, ngelihat pembangunan udah sampai mana. Terus si mandor gue bilang, enak ya jadi Mas Adi atlet MMA. Enak apaan, orang ditonjokin kok enak, kita berdarah-darah nih, enak apanya? Ini Mas videonya gitu. Gue shock di situ. Itu 1 tahun setelah gue tanding Oh loh. baru tahu ya? Yang Iya. lain juga nggak sadar ya? Nggak ada yang sadar satupun, Pak. Oh gitu. Jadi teman-teman ya, kalau kalian tahu inilah pelaku yang menyikut. Nyikut apa? Yang menyikut pokoknya yang menyikut. Tapi membawa rezeki orang. Alhamdulillah. Iya. Gue nggak tahu sih itu. Sikutan pembawa rezeki ya. Mau gue sikut nggak? Ah jangan. Bahaya kalian. Ya, jadi tapi mbaknya itu nggak marah ya? Ya karena nggak sengaja. Gue langsung cepet-cepet minta maaf sih sebelum kenapa-napa. Waktu itu gue langsung gue DM. Sorry kakak, tidak sengaja. Memang nggak sadar tapi ya. Gue nggak tahu Pak, waktu itu gue turnamen kan. Turnamen gue 3 round main. Waktu itu semifinal. Turnamen pas semifinal sama lawan Apep Tatang. Nah itu di semifinal gue 3 round habis-habisan main. Detik-detik terakhir mau habis round, gue ambar dia kena Pak. Dan itu wasitnya nggak ngeliat tangan dia udah bunyi, udah suara tulangnya udah kletak gitu. Cuman dia udah nyerah tapi verbal, udah tap. Wasitnya nggak ngeliat. Wasitnya cuma celingak-celinguk yang di tap punggung gua malah. Punggung yang Lawan. malah bukan guanya. Iya. Harusnya kan yang dipukul gua. Nah, wasitnya Kan waktu nggak itu tahu lucu kita sih. jadi ya.
wasitnya agak lucu sih waktu itu. Nah, sampai parah tuh, sampai tulangnya dislocation si Apep. Maaf Apep. Itu namanya permainan gue nggak tahu. Nah, udah di situ kan gue capek banget. Ya di situ kan gue mau diinterview, selesai menang, tadi di interview dan gue juga ngomong udah nggak tahu ngomong apa tuh, udah capek banget kan 3 round, 5 menit kali 3, tahu sendiri loh atlet ngerasain. Tahu. Nah itu ngomong udah nggak tahu ngomong apa ya, udah kan dia kan di belakang gua yang mau interview hostnya, ya gue mundur gue nggak tahu, pas gue ya gue nggak ngerasa sama sekali. Setahun kemudian dan itu orang lain yang sadar. Ya udah kayak gitu. Jadi mungkin abis itu gue posting di Instagram, teman-teman fighter ngeliat, nah mungkin sama teman-teman fighter di up, ya udahlah jadinya gitu. Viral. Ya kocak banget sih ya. Nah balik lagi MMA One Fight. Nah kok bisa sekarang mainnya di One Championship? Nah itu panjang juga ceritanya tuh. Nah, berarti itu 2 hal yang berbeda ya? 2 hal yang berbeda dan cukup jauh ceritanya. Gue kan sempat final juga di One Red kan, perebutan sabuk juga sempat, cuman ya belum rezeki gue. Belum takdir gue dapet sabuk di One Pride. Nah habis itu gue masih ditawarin main di One Pride lagi, dan gue kalah lagi, dan gue memutuskan untuk pensiun waktu itu. Oh, waktu sempat menyatakan diri untuk pensiun. Iya, karena apa? Pas pertama main gue melawan Brando, gue belum sempat baku hantam. Iya, gitu. saya lihat itu. Iya, gue belum sempat ya baku pukul selayaknya orang bertanding gitu. Jadi gue masih ngerasa, oh ini memang Tuhan aja yang kasih. Gue masih yakin dengan skill yang gue punya gitu. Gue masih mampu kok, gue masih bisa gitu. Si Santoso udah kena, matanya udah berdarah, kulit udah oleng banget. Gue nggak sabar. Jadi gue secara poin udah unggul pak. Dan gue udah sasaran empuk gue nih. Nah gue udah terburu-buru nafsu, gue long hook, sangkut lutut dia, nyangkut di rahang gue, gue KO lagi. Jadi gue di situ ngerasa, ini gue masih skill gue tuh, gue sebenarnya di skill gue udah habis-habisan, udah totality, dan gue tuh udah tinggal menangnya aja waktu itu. Tapi memang tinggal finishing aja ya. Allah tuh berkehendak lain, Tuhan tuh punya rencana lain kayaknya buat gue. Kayaknya emang di MMA ini bukan jalan gua gitu. Gua udah, ya emang Tuhan udah nggak ngasih jalan gua di MMA. Kecewa banget ya? Kecewa banget. Di situ gua kecewa berat. Udah sama MMA, ya udahlah mungkin bukan jalan gua. Gua di situ fokus bisnis aja, ngelatih bisnis udah. Gua nggak mikir yang lain, nyelesain kuliah udah. Gitu. Tapi ketika gua dalam apa ya? Istilahnya menyerah lah, gue menyerah udah dengan MMA gue menyerah. Tapi di situ gue nggak bisa bohong pak sama diri gue. Pengen lagi. Gue nggak bisa bohongin diri gue sendiri gitu. Ketika gue ngeliat pertandingan tuh, jadi gue badan gue gerak sendiri gitu. Saya aja sih kalau misalkan nonton silat masih gitu juga. Kayak, kenapa? Terus gue kayak harusnya tuh begini, kenapa begitu? Kayak hati gue tuh berontak ya? Gitu loh. Dan akhirnya gue ditawarin tuh. Waktu itu Pangeran Bahrain bikin event namanya Brave. 2 minggu sebelum acara event tuh gue ditawarin sama manajemen, di main MMA nggak? MMA, aduh, ntar deh bilang. Tapi gue masih penasaran kan, event apa? Brave tuh apaan? Ini event internasional. Hah? Event internasional? Gue kaget kan, event internasional. Kapan? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, gue gimana persiapannya? Bilang gitu. Gue nating tulus aja. Selama 2 minggu tuh gue geber fisik aja gue. Pokoknya fisik aja gue geber, gue gak peduli teknik gue. Gue gak peduli teknik sama sekali. 2 minggu pak. Gue tanding dan gue menang cepet. 1 round gue menang cepet. Di situ gue kayak balik lagi auranya. ini kenapa gitu? Tuhan kayaknya kok ngasih jalan lagi. Dan ini event internasional pak. Berarti kalau sudah ngikut kayak gitu nggak boleh ke One Pride lagi? Nah waktu itu kan, jadi gue berbicara nih apa adanya ya. Emang ini gue alamin real. Gue waktu itu izin juga ke One Pride dulu. Oh gitu, sempat ngomong juga. Kan 2 tahun kontraknya, per 2 tahun. Gue ngomong baik-baik sama pihak One Pride. Ini gue ke Walter waktu itu.
ini gue nggak ada ngelanggar kontrak apapun nih. Kontrak ke OnePred juga udah selesai. Nah, gue sekarang dapat tawaran main di event Brave. Gimana nih sama OnePred? Gue kan sebagai orang Indonesia pasti kan nggak jauh-jauh dari OnePred juga nanti, walaupun mereka di luar gue fight gitu, pasti kan ujung-ujungnya ya bermuaranya ya OnePred lagi. Gue orang Indonesia gitu kan. Sama pihak OnePred, kalau mau main di event lain ya lo nggak bisa balik ke OnePred lagi, maaf ya. Gue di situ ya, life is choice, gue milih yang internasional, gue ambil. Ya alhamdulillah Allah kasih jalan, menang, ya udah. Mulai dari situlah peluang gue masuk One FC gitu. Sampai sekarang masih aktif? Masih, habis dari Brave ke One FC. Oke. Gitu. Keren ya. Itu perjalanannya ya? Ya, itu perjalanan singkat. Singkat tapi lama juga. Singkat tapi lama. Singkat tapi kalau kalau detailin lagi tuh lebih pedih ya. Berarti intinya Tuhan tuh pasti ngasih jalan juga ke kita ya. Iya. Apa ya? Sesuatu kalau bukan jalannya, mau kita bukan paksain, rezeki kita mau berdarah-darah, walaupun kita sudah di depan mata, kalau belum rezeki kita nggak dapet, Pak. Betul. Itu yang gue ambil dari dari yang gue alamin lah. Gue ngerasa kayak gitu sih, gue langsung berpikir kayak gitu, ambil hikmahnya aja ya. Kita ngejar sesuatu apapun, kalau belum rezeki kita ya nggak bakalan dapet, Pak. Betul, setuju. Itu sih yang gue alamin sih, Pak. Yang pasti kita harus berpositif thinking ya, dan ikhtiar. Dan jangan cuma positif thinking tapi nggak berikhtiar ya. Itu bullshit, itu omong kosong. Itu tetap ikhtiar. Antara usaha dan doa itu seimbang. Iya, benar. Nah, ini pertanyaan terakhir agak menyimpang sedikit ini. Apaan tuh? Masalah yang pertama. Apaan tuh? Jadi saya pas awal-awal masuk tadi ini saya lihat banyak banget ayam ini ya. Ayam banyak guys, di depan situ banyak banget ayam. Saya nggak tahu beliau ini juragan ayam atau memang suka ngingun ayam atau jual beli ayam atau suka sabung ayam ini. Waduh. Gimana ini nih? Waduh. Gimana ya? Ceritain dong, kali aja kalau saya mau ada kerjasama nih, karena di PSAT ada sangkut paut sama ayam. Oh gitu? Iya. Boleh. Gue suka kalau yang berbau bisnis. Gimana? Oke. Jadi gue tuh punya kisah juga sama ayam. Dulu waktu gue kecil tuh, gue suka ngadu ayam. Jadi di kampung dulu. Memang suka dulu. Gue tinggal di kampung kan. Gue jadi dulu punya ayam kampung nih. Gue keliling kampung. Kalau ada ayam jago gue lepas, gue berantemin, gue seru-seruan sendiri. Saya pernah juga gitu. Seru nggak jelas gitu. Ayam orang gue adu, gue dimarahin sama yang punya gitu, dimaki-maki sama mama. Gitu. Tapi jangan salah. Gue ambil, gue lari gitu. Gara-gara ngadu ayam bisa berantem sama orang. Nah itu juga. Pernah nggak sih itu? Nah, gue ngadunya nggak sampai yang ke level kayak kalangan gitu, nggak pernah. Tapi sama teman-teman sendiri ada nggak? Saya pernah dulu, saya juga suka main ayam, tapi bukan ngadu-ngadu yang taruhannya dia. Punya ayam, suka tarungin juga ya. Jadi ada ayam tarung sama temen, ayam temen kalah. Jadi ketika aku pergi, ayam aku diambil, disuruh matok ini tuh kan. Kelihatan aku berantemnya gitu. Masalah ayam aja orangnya bisa berantem jadi. Kan konyol gitu. Iya. Itu pengalaman masih kecil SMP sih itu. Masalah ayam. Ada pernah juga teman saya itu saking dia kesel, jadi kayak agak fanatik juga dia ketika ayamnya kalah, dia tuh dendam nih. Kalah dengan ayam itu dipanggangin gitu loh, ayam orang itu kan parah banget ya ke orangnya. Iya. Frontal banget. Nah, lanjut lagi ke ayam tadi, gimana? Ayam lagi. Nah, waktu kecil emang basicnya hobi ayam. Nah, terus sempat juga waktu kecil, waktu masih di taekwondo juga, gue tuh beli ayam yang masih kutuk-kutuk, masih kecil-kecil lah. Ya. Masih apa kalau bayi ayam tuh apa anakan? Anak ayam lah. Kalau bahasa Jawanya kutuk lah. Kutuk bahasa Jawa. Kutuk tuh anak ayam bahasa gitu. Jawa. Nah, gue beli yang masih kecil tuh, anakan dulu pada zamannya tuh 1 ekor 5.000 apa 10.000 gitu. Nah, gue beli, ntar pas sudah gede gue jual. Itu gue jual buat apa, Pak? Buat kenaikan sabuk taekwondo gitu-gitu. Buat bayar SPP. Balik lagi ke bela diri lagi. Ya, bayar SPP taekwondo gitu. Gue nggak mau minta orang tua. Dan orang tua gue jujur nggak support gue di bela diri. Dia nggak support. Nggak support. Termasuk di silat tadi. Iya. Iya, dari silat awalnya gue pengen belajar nggak boleh. Tapi di SMP gue ada ekskul taekwondo, gue nekat ikut aja. Dan itu gue nyisin uang saku, gue rela nggak jajan tuh demi gue belajar bela diri kayak gitu-gitu. Gue pelihara ayam petarung.
untuk bela diri kan harganya lumayan kalau ayam petarung. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang jual ayam yang memang ayam aduan. Iya. Sampai berapa jual ayam ini? Wah, lumayan sih. Iya. Nah, pas ayam ini pas kita kan lagi pandemi corona nih. Nah, gue kan udah nggak ada jadwal fight juga kan. Oh, jadi nggak main ayam. gantung kan jadwal tanding udah nggak ada ini. Jadi udah magabut aja. Jadi gue bikin studio, terus habis itu apalagi nih yang seru nih gue kerjain. Gue balik lagi ke hobi zaman dulu, gue pelihara ayam. Gue suka peliharanya sih, gue suka prosesnya. Kalau ngadu gue nggak suka. Oh ngadu enggak? Paling ya sparring aja, sparring biasa. Panas-panasan dikit ya. Panasin aja. Tapi nggak taruhan gitu. Nggak, gue nggak mau taruhan, nggak mau kekalangan. Sampai taruhan gitu nggak mau. Tapi kalau ngintipin boleh lah. Kalau ngelihat sekilas udah boleh lah. Nernakin ya. Nernakin aja. Nah, ternyata jauh dari zaman gue dulu ke sekarang tuh jauh banget perubahannya di dunia ayam, Pak. Kenapa? Kalau dulu kan harganya paling mentok 300.000, 400.000 pada zaman dulu. Sekarang Pak harganya gue shock lihat, Pak. Kenapa? Berapa? Satu ayam sampai 70 juta. 70 juta? Lihat di satu ayam? Coba di hitam putih ada tuh ayam ratusan juta, miliaran tuh ada, Pak. Jadi pengen juga saya. Ternak ayam. Tapi ayamnya ayam tertentu ya. Iya, jadi ayam jenis apa sih sampai 70 juta gitu? Nah, itu ada ayam pakoi, mangon, tuh kan? Baru Thailand kan? ini. Iya. Jadi ayam-ayam jenis, Pak. Oh, Bangkok juga Thailand sebenarnya. Bangkok juga Thailand. Iya. Tapi sekarang jadi ada Bangkok klasik, ada modern. Ternyata sekarang gitu? tuh lagi modern dan mulai dilegalkan, Pak, di Indonesia. Yang Pak. mahal yang mana? Yang modern. Yang modern, Pak. Kenapa? Ya, ternyata teknik bermainnya tuh beda, Pak. Teknik fight-nya beda, udah Oh gitu. upgrade. Oh gaya tarungnya beda. Iya, udah Tapi kan up to kembali lagi ke skillnya masing-masing. Iya. Tapi memang turunnya memang dia bagus ya. Tapi kalau gue sih nggak yang penjudi ayam, petarung ayam nggak. Tapi ada yang belinya. Ada marketnya ada, Pak. Gitu ya. Iya. Mungkin kolektor ayam kali beli seharga Iya, tinggi memang gitu ya. memang pemain kali ya. Pemain. Kita sih nggak tahu kalau saya fokus di nernaknya aja, yaitu ngambil terah yang jelas, bibit yang jelas. Menurut saya 1 juta aja udah tinggi harga ayam gitu kan. Apalagi 1 juta tuh umur 1 bulan, Pak. Iya ya. Ya, Anakan yang ayam tadi terahnya, ya? Yang terahnya gitu ya. yang ada keturunannya jelas, silsilahnya jelas tuh. Nah, untuk mengetahui terahnya kayak itu gimana nih? Maksudnya ini ayam yang ada sertifikatnya. Iya. Dari Thailand langsung. Nah, kalau kita nernaknya gimana ada sertifikatnya? Nernaknya gimana? Kita nernak nih ya, ayam yang punya sertifikat tadi kita kawinin, kita perbanyakin nih. Nah, itu ada tipe-tipenya lagi, Pak. Kalau misalkan kita beli impor biang sama jantan. Biang tuh betina sama jantan. Impor, kita kawinin di Indonesia itu udah statusnya udah nggak impor lagi tapi F1. Ada F1, F2 gitu, ada istilah-istilahnya lah kalau di ayam tuh. Ada kriterianya ya. Dan ini panjang banget, lebar banget kalau dijelasin. Saya juga baru belajar, baru memulai semenjak pandemi ini. Oke. Ternyata seru. Seru ya. Saya juga dengarnya jadi seru juga ya. Dan sekarang legal, Pak, di Indonesia. Ada kompetisinya kayak MMA. Jadi gue makin sambungnya. Iya, makin menggelitik lagi. Jadi dihitung poinnya, Pak. Tanding ayam tuh nggak sampai ayamnya KO lari, enggak. Oh, enggak. Dihitung poinnya berapa kali nendang masuk. Berapa kali ada juga yang KO ya. Ada. Yang sekali langsung. Gue sendiri sih belum pernah turun ke tempat kompetisi ayam itu, gue belum pernah. Tapi gue penasaran. Tapi itu taruhan. Dia sistemnya tuh kayak pertandingan juga. Kompetisi, jadi kayak apa ya? Kontes, bahasa mereka kontes. Gue nggak tahu isinya. Gue belum pernah datang, jadi gue belum nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Gue masih sebatas nernak. Gue baru sebatas ternak, belum turun ke situ. Berarti yang intinya menjanjikan juga ya? Maybe yes, maybe no. Tapi kalau di mata gue sih menjanjikan. Iya ya. Kalau udah sehari. Di mata gue sih menjanjikan. Ya di luar dari itu memang kita seneng ya. Iya, dan gue kenapa gue nggak bisa nih loh? Nggak bisa diuangkan, walaupun mahal kita beli. Iya. Nah, kenapa lagi gue jalanin ini? Karena gue basicnya seneng, Pak. Buat apa ngasilin gede tapi hati kita nggak seneng kayak betul. Hamba, Pak. Tapi kalau kita seneng ngejalaninnya, walaupun uangnya sedikit, kita bahagia, Pak. Bahagia, betul. Iya, gitu, Pak. Sama namanya kayak saya nih, saya suka beli batu ya, batu cincin ya. Pasti dimarahin istri. Namanya kita hobi kan, walaupun dia mahal, kalau kita suka beli gitu. Nggak bisa baru tahu saya, Pak, Anda hobi batu, Pak. Saya suka batu, jadi memang suka beli-beli. Pasti istri marah kalau beli. Ya kalau dipikir ngapain beli batu gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tapi namanya kalau kita suka kan, Kak, gimana dong? Nggak bisa diinin gimana namanya suka.
Dan itu emang tugas istri sih, Iya. ngerem kita. Ngerem. Ya dengan saya itu saya nggak main lagi batu. Lu mainnya apa dong? Hah? Mainnya apa sekarang? Ya masih pakai doang. Oke. Heeh. Oke. Tapi nggak ada batu isi-isian itu enggak. Batu koleksi-koleksi aja sih. buat dipakai. Keindahan. Keindahan. Mungkin itu saja sih ya. Kita panjang lebar Oke. dari Zen Walk MMA sampai ke sikut dan balik lagi ke ayam. Iya, iya. Terima kasih buat Mas Adi ya. Ya, thank you Mas Denny. Semoga next time kita bisa bertemu lagi ya, membahas lebih lanjut masalah ayam dan sikutan. Udah basi. Mungkin itu saja ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Zenwalk! Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.